Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam acara Persekutuan Doa Pagi. Kali ini di edisi Selasa pagi. Mari kita awali persekutuan kita dengan bersama menaikkan pujian berdasarkan pujian berikut ini. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, lalu ayat 12 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, lalu ayat 12 sampai 27. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 12. Karena itu sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Anda penasaran, kenapa saya perlu ganti baju ya? Pakai baju bola lagi, bukannya pakai stola pendeta, malah pakai ini. Nah, karena hari ini saya sedang gembira. Salah satu tim favorit saya, FC Bayern Munich atau Bayern Munchen dari Jerman, tadi pagi memenangkan gelar juara champion Eropa, ya, juara di antara juara-juara Eropa, salah satu gelar paling tinggi dalam dunia persepak bolaan. Saya gembira sekali, makanya nih pakai seragam. Ya. Nah, tapi cerita tentang sepak bola, saudara. Tidak usah kita bicara tentang Bayern, ya, masih baru kejadiannya. Sekitar 20-an tahun lalu, ada satu klub yang saat ini pun masih dianggap salah satu klub sepak bola paling beken, paling hebat, paling dijaya sejagat, yang bernama Real Madrid. Dan waktu itu kira-kira di awal abad 21, Real Madrid baru mengalami pergantian presiden atau pemimpin klub. Mereka memilih seorang bernama Florentino Perez, dan Senior Perez ini punya sebuah cita-cita besar. Dia ingin membuat Real Madrid menjadi klub yang paling hebat, bukan cuma prestasi di lapangan, tetapi juga yang termakmur, terkenal, terbesar. Maka dia membangun apa yang kemudian disebut dengan nama Los Galacticos, yaitu dia kumpulkan pemain-pemain terkenal, terhebat, dan tentunya termahal, dibeli menjadi bagian dari kesebelasan Real Madrid ini. Dan luar biasa memang. Kalau Anda penggemar bola, tentu Anda tidak lupa dengan nama-nama seperti Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham, Roberto Carlos, Raul, dan lain sebagainya.
Tapi apa yang terjadi? Waktu itu di awal sebelum senior Perez memulai proyek besarnya ini, Real Madrid juga baru saja menjuarai Piala atau Liga Champion Eropa. Apa yang terjadi, saudara? Sekalipun mereka mengumpulkan banyak pemain hebat, banyak pemain terkenal, banyak pemain mahal menjadi satu tim, prestasi Madrid malah jalan di tempat kalau bukan untuk ukuran klub sebesar dan semewah itu nyungsep. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Bukankah mereka punya semua pemain hebat, pemain mahal, pemain beken? Nah, rupanya senior Perez, Florentino Perez melakukan satu kesalahan fatal, saudara. Yaitu dia menjual pemain ini. Namanya Claude Makélélé, seorang Prancis. Ceritanya waktu itu setelah Real Madrid juara Liga Champions, Claude Makélélé mengajukan permintaan supaya gajinya dinaikkan. Tidak perlu sebanyak superstar macam Zidane, Beckham, Figo, tapi ya naiklah. Lalu Florentino Perez katakan orang ini larinya tidak kencang, umpannya tidak cantik, tendangan bebasnya tidak sehebat David Beckham, tidak bisa mencetak banyak gol, tampangnya juga tidak menjual seperti David Beckham misalnya. Buat apa dinaikkan gajinya? Dijual Makélélé. Apa yang terjadi? Rupanya Makélélé punya peran sangat penting sebagai penyeimbang permainan Real Madrid. Ketika ia dijual, Madrid langsung nyungsep, tidak bisa lagi berprestasi tinggi. Bahkan sampai sekarang peran Makélélé ini diabadikan di dunia sepak bola sebagai Makélélé role, peran sebagai gelandang bertahan yang menyeimbangkan permainan. Tapi Perez tidak melihat itu. Dia menganggap Makélélé ini cuma sepele, tidak berarti, tidak ada gunanya. Bisa disingkirkan dan ternyata itulah yang membuat kehancuran Madrid dan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan hal yang sama. Rasul Paulus mengibaratkan gereja, tubuh Kristus itu seperti tubuh kita. Ada berbagai macam anggota tubuh yang berbeda-beda, ada yang kelihatannya bagus, besar, kuat, ada yang kelihatannya kecil, sepele. Tetapi semuanya dikatakan berasal dari Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang kurang mulia. Kalaupun ada yang dipandang kurang elok, kurang menarik, justru itulah yang perlu mendapat perhatian lebih, yang perlu dihargai lebih. Dan bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita bergereja? Orang hanya memandang orang-orang yang ada di depan, para pendeta, para penatua, prokantor, pemusik. Orang lupa memperhatikan banyak orang lain yang ada dalam kehidupan bergereja. Orang-orang yang ada di belakang layar dalam ibadah, para operator sound, para operator kamera, orang-orang yang merekam video seperti ini. Dan yang sekarang di situasi pandemi, kehadiran mereka dirasa sangat luar biasa, pentingnya. Tapi kita seringkali tidak menghargai mereka. Banyak lagi orang-orang yang tidak kita hargai. Staf gereja, pegawai tata usaha, pegawai kebersihan. Dan mungkin itu adalah cerminan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita suka menghargai orang-orang yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya besar. Kita suka kalau mendengar cerita orang selebriti, artis yang kemudian berpindah agama. Atau yang tadinya rohaniwan agama lain, berpindah masuk ke agama Kristen. Kita suka banget dengar cerita mereka. Tapi kalau disuruh mendengarkan kesaksian seorang lansia misalnya yang selama 80 tahun setia memelihara imannya setiap hari, mungkin tidak menarik, kelihatannya sepele. Beda dengan tadi orang yang berpindah keyakinan, berpindah agama, besar, hebat, heboh, selalu jadi selebriti di agama apapun. Kita suka dengan artis, dengan hal-hal yang hebat. Kita suka mengabaikan, kita sering mengabaikan hal-hal yang kelihatannya sepele, sederhana. Firman Tuhan jelas mengatakan, justru yang sederhana, yang kelihatannya kecil, tidak berarti itu, bisa Tuhan pakai sama seperti yang lainnya, sama berharganya di mata Tuhan. Nah itu saudara yang kasih Tuhan,
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus yang satu, yang sama, yang dipimpin oleh roh yang sama, yang mengerjakan pekerjaan Kristus yang sama. Jangan ada yang pernah merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat, atau justru kurang mulia, lebih hina dibanding yang lain. Saya, pendeta, tidak lebih mulia dibanding dengan teman-teman kita yang bekerja di gereja ini, seperti Pak Ratim, Pak Mino, Pak Yadi, Pak Petrus, Mbak Yani, semuanya. Kita semua sama di mata Tuhan, sama berharganya, sama bisa dipakai oleh Tuhan. Termasuk juga dengan talenta yang kita beri, yang kita miliki, yang kita percaya semua adalah pemberian Tuhan. Saya mungkin bisa berkhotbah, tentu saja saya harus bisa. Saya belajar, saya dilatih. Tapi banyak orang yang mengatakan, terutama mungkin para lansia yang di masa pandemi ini tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah, lalu mengeluh. Sekarang saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya cuman bisa berdoa. Hati-hati saudara, kata cuma bisa berdoa. Seakan-akan doa itu sesuatu yang sepele, yang tidak berarti. Dibanding khotbah, siaran, pembinaan, pimpin seminar, webinar, dan lain-lain. Tapi apa jadinya? Kehidupan kita sebagai pribadi, tapi juga terutama sebagai gereja, tanpa doa. Karena itu jangan pernah merasa diri tidak berarti, tidak berharga, tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang bisa kita buat, sekalipun mungkin hanya berdoa dari tempat tidur kita, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk gereja, untuk bangsa, negara, untuk dunia ini. Lakukanlah sebaik-baiknya. Karena Tuhan akan membuatnya menjadi berkat yang luar biasa. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Aku dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa
untuk penanganan pandemi yang saat ini sedang dilakukan oleh banyak pihak, oleh lembaga-lembaga kesehatan, oleh pemerintah, oleh universitas, lembaga penelitian, khususnya upaya untuk pembuatan vaksin atau obat untuk menangani pandemi ini. Pimpin agar semua proses ini boleh berlangsung baik dan pada akhirnya nanti obat yang tersedia atau vaksin yang ada boleh diterima oleh sebanyak mungkin orang, bukan hanya oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial, bukan hanya mereka yang berpengaruh atau berkuasa saja. Kami berdoa untuk setiap orang yang juga terlibat dalam penanganan, perawatan, pengobatan, pendampingan. Biarlah Tuhan yang menyertai para pekerja kesehatan maupun pekerja non-medis yang membantu proses perawatan, pemulihan para korban dari pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk penanganan dampak dari pandemi ini, baik masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, agar para pemimpin kami, para pemerintah di berbagai belahan dunia juga diberi hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk kehidupan bersama di bumi ini. Bukan hanya dalam masa pandemi ini, tetapi juga nanti setelah bisa dilewati. Sehingga hal-hal ekses yang buruk boleh dilampaui bersama-sama sebagai satu komunitas warga dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang terdampak pandemi secara khusus. Bagi anak-anak kami yang harus menempuh pendidikan secara online yang tentu tidak ideal. Untuk para guru yang kesulitan harus bekerja lebih ekstra untuk menyiapkan dan menyampaikan materi pengajaran. Untuk para orang tua yang mendampingi anak-anak. Berikan pada semuanya kesabaran yang lebih, kekuatan yang lebih untuk boleh melewati masa-masa ini. Kami berdoa juga untuk para lansia yang karena usia, karena kesehatan, mendapatkan banyak pembatasan. Beri kesabaran, beri ketabahan, beri iman agar mereka boleh melewati masa-masa ini. Juga berikan kemauan dan kekuatan kepada lingkungan sekitarnya, mulai dari keluarga sampai kepada masyarakat, gereja, lembaga-lembaga lain yang kiranya boleh terus mendukung para lansia dalam masa-masa sukar ini. Yang berdoa juga untuk mereka-mereka yang memiliki berbagai penyakit yang berisiko, yang karena pandemi menjadi lebih sukar ditangani karena prosedur medis yang lebih rumit, karena prosedur di institusi kesehatan yang juga tentu menjadi lebih sukar untuk dijalani. Beri kekuatan yang lebih sehingga masa-masa ini tidak membuat kondisi mereka menjadi lebih buruk. Kami berdoa juga untuk gereja, untuk kami semua. Seperti juga firman yang baru saja kami baca dan renungkan. Tuhan sudah berikan kepada kami berbagai talenta. Ada yang kelihatannya besar, ada yang kelihatannya kecil, ada yang kelihatannya rumit, ada yang kelihatannya sederhana. Tetapi tidak ada yang sepele di hadapan Tuhan. Semuanya berarti dan berharga. Karena itu biarlah apapun yang kami bisa kerjakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi cara kami memuliakan nama Tuhan, kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Beri kepada kami kemauan, kekuatan yang lebih untuk melakukan apapun yang kami bisa seturut dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami mau berdoa kini dalam doa pribadi kami masing-masing untuk setiap pergumulan kami, baik pribadi, keluarga, yang tidak bisa kami bagi kepada orang lain. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendengar, mengerti, dan menjawab doa kami dengan apa yang terbaik dari Tuhan. Maka inilah kami ya Tuhan, kami yang mau berdoa kepadamu.
Bapa Surgawi, inilah doa kami. Kami menaikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Kiranya semua yang Tuhan berikan pada kita, talenta kita, bahkan yang sering kita anggap sekecil apapun, hal kecil sederhana yang bisa kita lakukan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati selalu.